Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Munggarani dan teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Ibu Munggarani sebagai dosen pengampu mata kuliah penyuluhan pembangunan masyarakat dan teman-teman yang sudah hadir pada presentasi kali ini. Dan izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan teori pembangunan masyarakat mengenai teori dependensi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nada Nailatun Najah dan tentunya ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Anida Nihayati, Rifa Ahmad Fadilah, Jalfa Waspa, Rima Rahmawati, Hanifan Mahfira Maulani. Baik, langsung saja ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian teori dependensi. Apa itu teori dependensi? Teori dependensi adalah teori dalam ilmu sosial dan ekonomi politik yang menjelaskan bahwa keterbelakangan negara-negara berkembang atau negara pinggiran disebabkan oleh ketergantungan struktural terhadap negara-negara maju atau negara pusat. Nah, hubungan ini bersifat tidak seimbang karena negara maju menguasai modal, teknologi, dan pasar. Sementara negara berkembang bergantung pada ekspor bahan mentah serta impor barang jadi. Akibatnya, negara berkembang sulit mencapai kemandirian ekonomi karena sistem global justru memperkuat ketimpangan tersebut. Nah, jadi teori dependensi adalah pendekatan dalam studi pembangunan yang menjelaskan bahwa keterbelakangan negara-negara berkembang bukan karena kurangnya modernisasi, tetapi karena ketergantungan struktural mereka pada negara-negara maju. Selanjutnya yaitu ada aspek teori dependensi. Yang pertama, aspek ekonomi, yaitu teori dependensi hubungan ekonomi antara negara pusat dan pinggiran dirancang untuk menguntungkan pihak yang lebih kuat. Ketergantungan perdagangan, negara pinggiran biasanya mengekspor bahan mentah dengan harga murah dan mengimpor barang jadi yang mahal dari negara pusat. Selanjutnya yaitu investasi dan utang luar negeri. Alih-alih membantu mandiri, modal asing dan utang seringkali menjadi jeratan yang memaksa negara pinggiran terus membayar bunga. Terakhir, aliran surplus. Poin utamanya adalah drainase kekayaan, keuntungan atau surplus yang dihasilkan di negara pinggiran tidak berputar di dalam negeri untuk pembangunan lokal, melainkan mengalir keluar ke negara pusat. Yang kedua yaitu aspek politik. Secara politik, negara pinggiran seringkali tidak memiliki kedaulatan penuh atas kebijakan dalam negeri mereka karena pengaruh kekuatan pusat. Yang pertama, intervensi langsung. Bisa berupa tekanan diplomatik, paksaan melalui lembaga internasional atau dalam sejarah ekstrem, keterlibatan militer. Yang kedua, intervensi tidak langsung. Pengaruh pusat masuk melalui elit lokal, komprador, yang bekerja demi kepentingan asing. Kebijakan publik seringkali lebih memihak pada kepentingan investor global daripada kebutuhan rakyat kecil. Yang terakhir, kontrol kekuatan. Negara pusat menggunakan kekuatan politiknya untuk memastikan negara pinggiran tetap berada dalam sistem global yang menguntungkan mereka. Yang ketiga yaitu aspek sosial budaya. Jika aspek ekonomi dan politik adalah kerangka dari ketergantungan, maka aspek sosial budaya adalah jiwa yang membuatnya tetap bertahan. Fokus utamanya adalah bagaimana nilai-nilai dari negara pusat diserap oleh masyarakat di negara pinggiran. Hegemoni budaya dan nilai barat. Dominasi nilai masyarakat di negara pinggiran mulai menganggap bahwa standar kesuksesan, kecantikan, dan kemajuan harus berkiblat pada barat. Erosi budaya lokal. Hal ini seringkali menyebabkan budaya asli dianggap kuno atau terbelakang sehingga masyarakat lebih bangga mengkonsumsi produk atau gaya hidup asing.
Yang selanjutnya yaitu ada aspek teknologi. Negara berkembang bergantung pada teknologi impor dari negara maju yang bisa menghambat inovasi lokal. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia mengalami ketergantungan tinggi pada teknologi dari negara-negara maju. Ketergantungan ini mencakup berbagai sektor seperti industri, manufaktur, telekomunikasi, kesehatan, dan transportasi. Teknologi yang diimpor seringkali lebih canggih dan efisien dibandingkan dengan kemampuan produksi lokal. Nah, dominasi teknologi impor menciptakan beberapa hambatan bagi inovasi lokal, yaitu yang pertama, kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan domestik. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur riset dan laboratorium. Dan yang terakhir, sistem pendidikan yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan inovasi teknologi. Adapun dampaknya secara ekonomi yaitu ketergantungan teknologi impor menyebabkan aliran devisa keluar untuk pembayaran royalti, lisensi, dan pembelian perangkat teknologi. Nah, hal ini tuh bisa menghambat kemandirian ekonomi dan membuat negara berkembang rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Yang selanjutnya yaitu ada aspek historis. Sejarah kolonialisme membentuk struktur ketergantungan yang terus berlanjut hingga era modern, yang dimana selama periode kolonial yaitu negara-negara jajahan difungsikan sebagai pemasok bahan mentah. Terus industrialisasi sengaja dihambat untuk menjaga ketergantungan ekonomi, dan sistem pendidikan kolonial dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja administratif, bukan inovator. Nah, yang selanjutnya ada aspek struktural. Sistem dunia kapitalis dan hierarki global menciptakan struktur hierarkis yang membagi negara-negara ke dalam 3 kategori. Yang pertama, negara inti. Yang kedua, semi-periferi dan periferi. Negara-negara inti ini seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat, Jepang, telah menguasai teknologi yang tinggi, modal, dan kekuatan politik. Sementara negara-negara periferi atau negara berkembang terjebak dalam posisi penyedia bahan mentah dan tenaga kerja murah. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari teori dependensi. Yang pertama ada hubungan asimetris. Teori dependensi menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang tidak seimbang antara negara maju sebagai core dan negara berkembang sebagai perifer. Negara maju memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan teknologi yang lebih besar sehingga mendominasi sistem ekonomi dunia. Sementara itu, negara berkembang berada pada posisi yang lebih lemah dan bergantung. Yang kedua, adanya elit lokal komprador. Dalam negara berkembang, sering terdapat kelompok elit lokal yang bekerja sama dengan kepentingan negara maju. Kerjasama ini biasanya dilakukan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan pembangunan nasional secara menyeluruh. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya. Sumber daya alam dan tenaga kerja di negara berkembang sering dimanfaatkan oleh negara maju. Hasilnya lebih banyak menguntungkan negara pusat dibandingkan negara penghasilan sendiri. Keempat, transfer surplus. Keuntungan atau surplus ekonomi yang dihasilkan negara pinggiran justru mengalir ke negara pusat. Akibatnya, negara berkembang kesulitan menggunakan hasil kekayaan untuk pembangunan internal. Yang kelima, monokultur ekonomi. Banyak negara berkembang bergantung pada satu atau beberapa komoditas ekspor saja, misalnya hasil tambang atau pertanian tertentu. Terus ketergantungan ini membuat perekonomian mereka rentan terhadap perubahan harga di pasar global. Yang keenam, ketergantungan teknologi. Negara berkembang seringkali belum menguasai teknologi modern sehingga harus mengimpor teknologi dari negara maju. Nah, hal ini itu semakin memperkuat ketergantungan dalam sistem ekonomi global. Yang ketujuh, keterbelakangan struktural. Teori ini berpendapat bahwa kemiskinan di negara berkembang bukanlah kondisi alami atau bawaan, tetapi akibat dari sistem ekonomi global yang tidak adil secara struktural. Yang kedelapan, hambatan industrialisasi. Negara berkembang mengalami kesulitan membangun industri mandiri karena harus bersaing dengan produk negara maju yang lebih murah dan lebih maju secara teknologi. Dari ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa teori dependensi melihat ketimpangan global sebagai hasil dari struktur sistem ekonomi dunia yang tidak seimbang, bukan semata-mata karena kelemahan internal negara berkembang.
Baik, selanjutnya adalah tokoh-tokoh dari teori dependensi. Tokoh yang pertama adalah Raoul Prebisch, 1901 sampai dengan 1986, yang berasal dari Argentina. Raoul Prebisch ini adalah ekonom Argentina yang menjadi salah satu arsitek intelektual teori dependensi. Melalui posisinya di atau Economic Commission of Latin America, ia berargumen bahwa sistem ekonomi global secara struktural merugikan negara-negara pinggiran atau peri, karena harga komoditas primer yang mereka ekspor cenderung turun relatif terhadap harga barang manufaktur yang mereka impor dari pusat atau senter. Fenomena yang dikenal sebagai deteriorasi terms of trade. Solusinya adalah industrialisasi melalui kebijakan import substitution industrialization atau ISI. Tokoh selanjutnya adalah Andre Gunder Frank, 1929 sampai dengan 2005, yang berasal dari Jerman Amerika. Andre Gunder Frank ini membawa analisis lebih radikal dengan menegaskan bahwa kemiskinan di Amerika Latin bukan disebabkan oleh keterbelakangan tradisional, melainkan justru karena integrasi ke dalam kapitalisme global. Dalam skema metropolis satelit, surplus ekonomi negara satelit terus-menerus diserap oleh metropolis, sehingga pembangunan di pusat secara inheren menghasilkan keterbelakangan atau underdevelopment di pinggiran. Ia menolak gagasan bahwa negara yang berkembang hanya perlu mengejar jalur pembangunan barat. Tokoh yang ketiga adalah Immanuel Wallerstein, 1930 sampai dengan 2019. Immanuel Wallerstein memperluas kerangka ini ke skala sejarah global dengan World Systems Theory. Ia melihat kapitalisme bukan sebagai fenomena nasional, melainkan sebagai satu sistem dunia yang telah berkembang sejak abad ke-16. Negara-negara core menguasai produksi berteknologi tinggi dan mengekstrak nilai dari periperi, sementara semi-periperi berfungsi sebagai penyangga politik yang menstabilkan sistem. Bagi Wallerstein, mobilitas ke atas dalam sistem ini sangat terbatas dan bersifat struktural. Lalu yang keempat yaitu ada menurut tokoh teori dependensi Teotoni dos Santos. Menurutnya memberikan definisi formal dependensi, kondisi di mana ekonomi tertentu dikondisikan oleh perkembangan dan ekspansi ekonomi lain. Menurutnya, dependensi adalah kondisi di mana perkembangan ekonomi suatu negara ditentukan atau sangat dipengaruhi oleh ekspansi dan perkembangan negara lain. Dalam konteks ini, negara-negara berkembang periferi berada dalam posisi yang bergantung pada negara-negara baju atau pusat, terutama dalam hal perdagangan, investasi, teknologi, dan struktur produksi. Lalu yang kelima itu ada menurut Samir Amin. Menurutnya menganalisis dependensi dari perspektif Afrika dan Asia, lalu menyerukan delinking atau pemutusan dari sistem kapitalisme dunia sebagai solusi pembangunan. Samir Amin dikenal sebagai pemikir dependensi yang mengembangkan analisis dari perspektif Afrika dan Asia. Ia menyoroti bagaimana sistem kapitalisme dunia menciptakan polarisme antara pusat dan periferi melalui mekanisme eksploitasi ekonomi global. Amin memperkenalkan gagasan delinking atau pemutusan hubungan ketergantungan sebagai strategi pembangunan. Delinking bukan berarti menutup diri sepenuhnya dari dunia internasional, melainkan mengurangi ketergantungan terhadap struktur kapitalisme global yang merugikan negara berkembang. Lalu yang keenam ada menurut Cardoso dan Valeto. Itu mengembangkan pendekatan historis struktural dalam analisis dependensi dan menolak determinisme ekonomis murni. Cardoso dan Valeto mengembangkan pendekatan historis struktural dalam menganalisis dependensi. Mereka menolak pandangan determinisme ekonomi yang terlalu kaku dan melihat bahwa kondisi ketergantungan juga dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial di dalam negeri. Berbeda dari tokoh dependensi yang lebih radikal, Cardoso dan Valeto menilai bahwa ketergantungan tidak selalu menghalangi pembangunan. Dalam kondisi tertentu, negara periferi tetap dapat mengalami pertumbuhan ekonomi, meskipun berada dalam sistem kapitalisme global, asalkan terdapat strategi politik dan aliansi kelas yang tepat. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memaparkan materinya.
Di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, teori dependensi menjelaskan bahwa keterbelakangan negara berkembang bukanlah kondisi alami, melainkan akibat dari hubungan struktural yang tidak seimbang dalam sistem ekonomi global. Negara maju menguasai modal, teknologi, dan pasar, sementara negara berkembang bergantung pada ekspor bahan mentah dan impor barang jadi. Ketergantungan ini menyebabkan terjadinya transfer surplus ekonomi dari negara pinggiran ke negara pusat, sehingga menghambat pembangunan dan kemandirian ekonomi. Selain dalam aspek ekonomi, ketergantungan juga terjadi dalam bidang politik, sosial budaya, teknologi, historis, dan struktural. Sistem kapitalisme dunia menciptakan hierarki global yang melenggangkan ketimpangan, diperkuat oleh warisan kolonialisme, dominasi budaya barat, serta ketergantungan teknologi. Akibatnya, negara berkembang sulit melakukan industrialisasi mandiri dan tetap berada dalam posisi subordinat. Melalui pemikiran tokoh-tokohnya seperti Raoul, Andre, Immanuel, Theotony, hingga Samir Amin, teori ini menegaskan bahwa pembangunan di negara berkembang memerlukan perubahan struktur hubungan global. Bahkan dalam beberapa pandangan, perlu adanya upaya delinking dari sistem kapitalisme dunia agar tercapai kemandirian dan keadilan ekonomi. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.